Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini aku tuh mau review sebuah buku ya. Buku yang udah terkenal banget dan kalian pasti tahu buku yang akan aku review ini. Buku ini merupakan salah satu buku favorit aku dan juga udah masuk ke dalam novel atau buku terlaris sepanjang masa. Buku apa sih yang aku maksud? Ingin tahu? Iya, yaitu buku Harry Potter and the Philosopher of Stone. Ini merupakan buku pertama dari ketujuh seri Harry Potter. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai review bukunya. Harry Potter, si anak yatim piatu yang sejak kecil atau sejak masih berumur 1 tahun, itu tinggal dengan keluarga Dursley. Keluarga Dursley ini tuh siapa? Yaitu keluarga dari bibinya si Harry, adik dari ibunya. Nah, keluarga Dursley ini sendiri itu terdiri dari paman Penon Dursley, suami dari bibi si Harry, bibi Harry sendiri yaitu Petunia Dursley, dan sepupu si Harry yaitu Dudley Dursley. Nah, sejak masih kecil dan tinggal bersama keluarga bibinya, Harry ini tuh selalu diperlakukan dengan kejam, selalu diperlakukan tidak baik, dan juga tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari keluarga bibinya. Hal ini juga lah yang membuat Harry itu tidak tahu akan jati dirinya, yaitu sebagai seorang penyihir. Sehingga pada usianya yang ke-11 tahun, Harry itu mendapat sebuah surat misterius dari orang yang tidak diketahui, di mana surat ini sendiri itu disembunyikan oleh keluarga Dursley. Sampai-sampai Harry ini tuh dibawa pergi jauh oleh pamannya ke sebuah gubuk di tengah laut. Tapi di sini manusia setengah raksasa bernama Rubeus Hagrid itu berhasil menemukan mereka. Siapa sih si Rubeus Hagrid ini? Rubeus Hagrid ini tuh adalah manusia setengah raksasa, jadi tubuhnya tuh besar, tidak seperti manusia normal pada umumnya. Rubeus Hagrid ini sendiri adalah penjaga kunci sekolah sihir Hogwarts, sekaligus juga sebagai pemelihara binatang liar di Hogwarts. Dan Hagrid ini juga lah yang mengantarkan Harry sampai ke pintu rumah bibinya pada usia Harry itu 1 tahun. Nah, si Hagrid ini itu menjelaskan tentu saja banyak hal kepada si Harry ini, seperti menjelaskan bahwa sebenarnya Harry ini adalah seorang penyihir dan kedua orang tua Harry juga penyihir hebat. Dimana ya orang tua si Harry ini itu meninggal, dibunuh oleh penyihir hitam yang bernama Lord Voldemort. Sebenarnya kan ya, si Lord Voldemort ini itu yang ditargetkan untuk dibunuh adalah si Harry kecil. Kenapa si Harry kecil yang ditargetkan untuk dibunuh? Karena si Voldemort ini tuh pernah mendengar sebuah ramalan bahwa anak yang lahir pada bulan Juni di musim dingin itu adalah anak yang akan menghancurkan kekuasaannya. Oleh karena ini, Harry kan lahir di bulan Juni pada musim dingin, diburu oleh si Voldemort. Tapi di sini ya, ada berkat cinta dari ibunya atau perlindungan cinta yang diberikan oleh ibunya, kutukan yang dipantulkan oleh Voldemort kepada Harry itu memantul kembali kepada si Voldemort. Nah, di mana kutukan yang memantul kembali ke Voldemort itu membuat Voldemort itu hancur, sedangkan untuk Harry sendiri itu hanya meninggalkan bekas luka yang berbentuk sambaran petir yang ada di dahinya. Dan singkat cerita, pada akhirnya Harry itu mulai deh sekolah di sekolah sihir Hogwarts gitu. Harry sendiri oleh Sorting Hat atau topi seleksi ditempatkan di asrama Gryffindor. Nah, di sekolah sihir itu kan ada 4 ya asrama. Ada Gryffindor, ada Slytherin, ada Ravenclaw, dan yang terakhir itu ada Hufflepuff. Nah, di asrama inilah Harry itu memiliki 2 sahabat. Yang pertama namanya Ron Weasley. Ron Weasley ini adalah anak dari penyihir berdarah murni, di mana hidupnya sederhana. Ron ini memiliki 6 saudara. Sedangkan Hermione sendiri itu adalah anak yang lahir dari Muggle.
Muggle ini sendiri adalah orang yang tidak mengerti sihir dan orang yang tidak bisa sihir sama sekali. Jadi Hermione itu lahir dari orang tua yang sama sekali tidak mengerti sihir dan tidak bisa melakukan sihir. Tapi meskipun Hermione ini lahir dari orang tua Muggle, dia itu adalah murid paling pintar, murid paling cerdas dan cerdas di angkatannya. Nah, di sekolah sihir ini tentu saja Harry itu belajar banyak banget tentang sihir, seperti belajar tentang transfigurasi, belajar tentang pertahanan terhadap ilmu hitam. Harry juga belajar tentang ramuan juga ya, belajar tentang herbologi, ilmu tanaman, belajar tentang ilmu perbintangan atau astronomi, pemeliharaan terhadap satwa gaib, dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang diikuti oleh si Harry Potter dan teman-temannya. Selain itu juga, Harry itu tergabung dalam tim Quidditch asrama, yaitu tim Quidditch asrama. Dia itu berperan ya namanya, pokoknya dia tuh berperan sebagai seeker, yaitu orang yang menangkap Golden Snitch gitu kan. Nah, Harry ini juga termasuk ke dalam pemain termuda di Hogwarts. Nah, selama menjalani sekolahnya, Harry itu tentu saja mengikuti setiap pelajaran yang ada, semuanya berjalan lancar. Sampai pada suatu hari Harry dan teman-temannya itu merasakan ada sesuatu yang mencurigakan yang ada di Hogwarts. Dan benar saja, ternyata di sekolah sihir itu disembunyikan sebuah batu yang bernama batu bertua atau Philosopher of Stone. Philosopher of Stone ini itu adalah bisa dikatakan sebagai batu ajaib ya, karena batu ini sendiri itu bisa mengubah apapun menjadi emas dan juga bisa menciptakan ramuan eksilir. Ramuan eksilir ini adalah ramuan keabadian ya, sesuai dengan namanya ya, keabadian. Jadi siapapun yang meminum air dari ramuan eksilir ini itu akan hidup abadi. Nah, sebenarnya untuk batu bertuah sendiri itu pernah disimpan di Gringotts. Gringotts ini adalah bank para penyihir. Orang-orang sihir itu beranggapan bahwa Gringotts ini adalah salah satu tempat teraman untuk menyembunyikan apapun. Tapi ternyata pernah batu bertuah ini meskipun disembunyikan di sana itu pernah akan dicuri. Oleh karena itu ya, karena batu bertuah ini pernah akan dicuri di Gringotts, dipindahkanlah ke sekolah sihir Hogwarts. Selain banyak guru-guru yang memiliki kemampuan di atas rata-rata yang bisa menjaga si batu ini, sana juga ada Albus Dumbledore, yaitu kepala sekolah di sekolah sihir Hogwarts yang merupakan juga salah satu orang yang ditakuti oleh si Voldemort. Dan ya, pada akhirnya Harry yang dibantu oleh teman-temannya itu melakukan pertualangan berbahaya untuk melindungi si batu bertuah ini. Yang awalnya baik Harry dan kedua sahabatnya itu meyakini bahwa Severus Snape lah yang membantu si Voldemort untuk mencuri batu ini, tapi ternyata mereka itu salah. Ternyata yang berniat untuk mencuri batu bertuah itu adalah Profesor Quirrell, guru pertahanan terhadap ilmu hitam mereka, tentu saja di bawah pengaruh dari si Voldemort ini. Dan atas perlindungan cinta yang diberikan oleh almarhum ibunya, Harry itu berhasil mengalahkan Profesor Quirrell dan menahan si Voldemort untuk berkuasa kembali. Dan